Oke, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan bahas seputar React.js. Oke, tentang React.js komponen, yaitu bagaimana cara untuk membuat komponen di React.js dan topiknya ini lebih ke fokus ke modal ya. Dan ya, langsung aja. Ini ada topik ke modal. Untuk Anda yang ingin cari yang komponen lain, Anda bisa lihat ya di daftarnya. Sekarang saya akan langsung ke komponen dan ya, untuk React modal atau pop-up komponen itu sendiri, saya akan bagi menjadi beberapa playlist ya. Yaitu membuat modal dengan Tailwind CSS, Bootstrap, Material UI, dan Custom HTML atau CSS. Jadi untuk Anda yang project Anda mungkin menggunakan Tailwind, Anda dapat mengikuti tutorial yang Tailwind. Kemudian untuk yang menggunakan Bootstrap, Anda dapat menggunakan Bootstrap dan selanjutnya atau seterusnya ya. Seperti itu. Nah, sekarang karena tutorial ini atau playlist ini berada di bagaimana cara untuk membuat modal di React.js dengan menggunakan Tailwind CSS, jadi saya akan langsung masuk ke React modal dengan Tailwind CSS. Nah, sama seperti biasa, ketika saya ingin membuat sebuah playlist baru, saya akan mengawalinya dengan pengenalan tutorial. Jadi ini adalah pengenalan tutorial dari React.js modal dengan Tailwind CSS. Untuk Anda yang mungkin ingin langsung ke bagaimana cara untuk membuat modalnya, Anda bisa langsung lompat ke yang bagian poin 3. Jika Anda telah memiliki project atau ya base project, Anda dapat langsung ke ke yang 3 ini. Namun untuk Anda yang mungkin baru mulai dari awal, Anda dapat mengikuti yang bagian menyiapkan workspace ini ya. Karena di menyiapkan workspace ini kita akan menginstal React.js, kemudian kita akan menginstal Tailwind. Kemudian kita akan menyiapkan repositorinya juga di GitHub, seperti itu. Oke, sekarang langsung ke pengenalan tutorial. Nah, di pengenalan tutorial di sini saya akan bagi menjadi beberapa pertanyaan ya. Ada pertanyaan yang paling utama ialah mengapa ada playlist ini. Sebenarnya ini berasal dari studi kasus sih ya, maksudnya dari pekerjaan yang sering saya lewati, ada yang menggunakan React.js. Itu kebanyakan developer itu membuat modal itu secara berulang ya. Jadi misalnya kalau ada fitur user atau fitur dan fitur kategori misalnya, kemudian di dalam fitur user dan fitur kategori ini mereka ingin membuat modal add user dan add kategori, maka di dalam fitur ini mereka buat komponen modal di situ. Oke. Jadi ibaratnya ada dua modal jadinya mereka buat. Jadi ketika ada developer lain masuk kemudian buat fitur yang lain mereka akan buat modal lagi, modal ketiga seperti itu sih. Dan di dalam fitur itu mereka menentukan state misalnya isau dan seterusnya seperti itu sih. Jadi ya di playlist ini tujuan utamanya langsung ke tujuan utama dari playlist ini adalah Anda tidak perlu untuk melakukan hal seperti itu lagi. Di sini kita akan saya akan bahas bagaimana cara untuk membuat yang eh, lebih baik agar bukan nggak lebih baik juga sih, lebih ke arah Anda tidak perlu melakukan hal yang sama secara berulang sih. Jadi kita akan ya membuat semacam reusable model gitu sih. Oke, kemudian lanjut ke yang ketiga, ini harusnya itu adalah tujuan utama saya, yaitu agar Anda tidak perlu untuk membuat model secara berulang tentunya, karena kita telah membuat dalam bentuk komponen. Setelah itu, siapa yang dapat mengikuti playlist ini? Ya tentu saja untuk Anda yang memiliki basic React.js ya, atau ya middle ke atas lah seperti itu ya. Karena di sini kita akan menggunakan semacam ya state-state gitu, kemudian komponen, kemudian kita akan menggunakan konteks juga. Kemudian apa yang akan dipelajari di sini ya tentu saja buat reusable komponen ya, kemudian menggunakan konteks juga tentunya. Kemudian lebih lengkapnya akan masuk langsung di tutorial sih, agar Anda bisa memutuskan atau setelah Anda mengikuti tutorial ini, Anda dapat keputusan terakhir ketika telah selesai mengikuti tutorial ini ya. Apa yang Anda dapatkan dan apa yang telah Anda pelajari dari tutorial ini. Oke, terus selanjutnya adalah bagaimana cara mengikuti playlist ini. Nah, karena ini adalah playlist membuat modal, jadi playlist ini tersusun ya dari menginstal, kemudian buat modal, buat komponen dan seterusnya. Jadi, pastikan Anda mengikuti tutorial ini dari awal ya, karena berurutan. Kemudian yang selanjutnya adalah ekspektasi saya. Ekspektasi saya ketika Anda mengikuti tutorial ini adalah Anda dapat membuat modal dengan cara yang lebih simpel ya, tanpa harus mengulang hal yang sama. Kemudian ya, yang terakhir ekspektasi saya adalah jika video ini atau playlist ini tidak bermanfaat bagi Anda atau tidak memberikan insight baru kepada Anda,
Jangan lupa untuk menekan tombol dislike pada video ini ya. Kemudian yang terakhir dari di mana saya dapat menemukan hasil akhir dari playlist ini. Oke, untuk hasil akhir atau quote dari video ini, Anda dapat menemukan di GitHub. Oke, jadi di video kedua dari tutorial ini kita akan menyiapkan workspace. Nah, di situ saya akan membuat GitHub repository, oke, untuk playlist ini. Jadi Anda dapat langsung mendownload jika Anda malas mengikuti tutorial ini ya. Anda dapat langsung mendownload hasil atau final code dari tutorial ini. Itu jika Anda menyukai pendekatan saya bagaimana cara untuk membuat modal dengan React.js dan Tailwind CSS. Oke, mungkin itu saja sih untuk pengenalan tutorial kali ini ya. So, ya, sekian sampai jumpa di tutorial selanjutnya yaitu bagaimana cara untuk kita menyiapkan workspace. Jadi kita harus menyiapkan workspace terlebih dahulu nih sebelum masuk ke pembuatan modal dengan Tailwind CSS. Oke, sekian sampai jumpa di tutorial atau pembahasan selanjutnya. Good luck.